Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan kedua mata kuliah Matematika 1. Kali ini kita membahas tentang fungsi, mana kita akan berbicara tentang jenis dan sifat fungsi. Sebelum kita masuk kepada fungsi, mungkin adik-adik pernah melihat atau pernah mengalaminya ya, menggunakan taksi ya. Biasanya kita dalam penggunaan taksi, biasanya dulu taksi Bluebird, kalau sekarang udah banyak taksi online ya. Misalnya untuk pemakaian 2 km pertama ongkosnya 25.000. Kemudian tiap kilometer berikutnya, jadi kalau kita menambahkan setiap 1 kilometernya, ongkosnya bertambah jadi 5.000. Jadi jika seseorang dia berpergian sejauh 20 km, ongkos yang harus dibayar adalah, jadi si pemakai taksi ini dia bisa mengukur berapa ongkos yang dia tempuh kalau jarak tempuh yang akan dia lalui adalah 20 km. Jadi caranya adalah pertama 25.000 ini adalah ongkos 2 km pertama. Dia menempuh jarak 20 km. Berarti dari 2 km dia membayar 25.000. Berarti sisa lagi 18 km yang harus dia bayar dikalikan dengan 5.000. Sehingga kita bisa menulis seperti ini, 25.000 ditambah 18 kali 5.000. Totalnya adalah 115.000. Jadi ongkos yang dibayar sejauh 20 km yaitu 115.000. Kita dapat menulis contoh ini dalam kalimat matematika menjadi fx sama dengan 25.000 tambah x dikurang 2 dikali 5.000. Ya, misalkan x-nya tadi adalah 20 km ya. Ya 20. Jadi 20 dikurang 2, 18 ini kan. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi dari pernyataan contoh kasus penggunaan taksi ini, di mana X-nya nanti adalah jarak tempuh. Nah, inilah nanti kita bisa mencari berapapun jarak tempuh yang akan kita gunakan, sehingga kita peroleh ongkosnya, kita bisa menentukan atau memprediksi ongkos yang akan kita bayar kepada taksi tersebut. Nah, jadi dari aplikasi ini kita bisa melihat bahwa penggunaan fungsi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita menggunakan untuk memprediksi ya. Memprediksi kira-kira nanti kita harus dengan nilai segini kita bisa menggunakan biaya ongkosnya berapa. Nah, ini tidak hanya dalam penggunaan ini saja, tetapi nanti bisa dalam ongkos biaya produksi misalnya ya. Kalau misalnya dalam bidang industri itu biaya produksi, kita bisa menentukan rumusan atau fungsi matematiknya untuk menentukan biaya produksi yang akan kita gunakan. Sebelum kita masuk kepada jenis-jenis fungsi, kita membahas dulu apa itu set fungsi. Sebelum masuk kepada fungsi dulu, ada istilah relasi, itu aturan yang mengawankan dua himpunan. Jadi dalam fungsi ini kita juga membahas tentang himpunan. Jadi dalam fungsi kita nanti akan berbicara tentang himpunan. Fungsi misalkan ada himpunan A dan B, relasi biner artinya adalah relasi dari dua buah himpunan. Misalkan kita menyimpulkan dengan F dari A ke B yang merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita bisa menulisnya F A menuju B. Ini seperti ini tulisannya. Ini artinya fungsi dari A ke B.
Jadi A ini disebut daerah asal, kemudian B adalah daerah kawan. Ya, fungsinya. Ini hubungannya seperti itu, yaitu A adalah daerah asal, B adalah daerah kawan. Kemudian sebelum kita masuk kepada rumusan, kita bisa menggambarkan fungsi ini dalam bentuk diagram, ya, diagram Venn ini ya. Jadi hubungan relasi tadi, kalau kita lihat pada ada 3 gambar. Gambar pertama ini disebut dengan fungsi, di mana setiap anggota A ini dia tepat satu nanti ke B. Dia satu ya, ini nanti ada garisnya menuju ke B masing-masingnya. Nah ini disebut dengan fungsi. Walaupun nanti pas G, B hasilnya ada 2 ya. Mana si B ini dia daerah domainnya adalah si A, nya adalah ada 2 anggota. Kemudian gambar kedua, ini bukan fungsi. Sebab ada 2 elemen pada anggota A ini yang mempunyai 2 kawan nanti pada B. Ya, ini bukan fungsi. Ini kalau si A ini anggotanya menuju ke 2 jawaban, itu bukan fungsi. Tetapi jika si B-nya daerah asalnya ada 2, kemudian daerah kawannya nanti B-nya hanya 1, itu boleh disebut dengan fungsi. Tetapi untuk gambar kedua ini bukan fungsi. Kemudian untuk contoh ketiga ini juga bukan fungsi, di mana ada anggota A yang tidak berkawan terhadap B. Ya, maka ini bukan fungsi. Jadi fungsi itu jika A ini dia tepat satu nanti ada ke B. Untuk memberi nama fungsi, biasanya kita menggunakan huruf seperti F kecil, atau G, atau F besar, atau H. Ini biasa yang digunakan untuk simbol fungsi dalam matematika. Boleh pakai huruf yang lain, boleh ya. Tapi secara umum biasanya orang matematika menggunakan fungsi itu dengan F, G, F, atau H. Dimana nanti kita baca F dari X, misalnya Fx, jadi nanti kan biasanya Fx atau Gx atau Hx begitu ya. Jadi kita baca F dari X atau F pada X. Itu menunjukkan nilai yang diberikan pada F kepada X. Contohnya seperti ini ya, Fx ya sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Ini rumusan fungsinya. Cari dan sederhanakan untuk A, X pada 4, ya, X-nya 4, kemudian F pada X-nya adalah 4 tambah H. Untuk penyelesaiannya, untuk nomor A, itu kita ganti rumus tadi, yaitu X kuadrat dikurang 2X, menjadi X-nya adalah angkanya 4, jadi X pada nilai 4. Sehingga ketika X kuadrat berarti 4 kuadrat dengan 2X menjadi 2 kali 4. Kita lakukan operasi pengkuadratan ini dan perkalian dulu, baru lakukan pengurangannya. Ya, jadi 4 kuadrat 16, 2 kali 4 8, nanti 16 kurang 8 hasilnya 8. Kemudian contoh kedua itu B, soal yang ke B-nya, F pada 4 tambah H. Jadi X-nya kita ganti dengan 4 tambah H. Berarti tadi kan X kuadrat berarti 4 tambah H kuadrat dikurang 2X. Berarti X-nya kita ganti dengan 4 tambah H. Jadi adik-adik hati-hati dalam operasinya. Lakukan dulu ini kuadrat dalam kurung. Kemudian ini kita kalikan 2 dengan dalam kurung dulu. Lalu kita lakukan pengurangan nantinya. Ini diperoleh 16 tambah 8H tambah H kuadrat. Ini perkaliannya 8 tambah 2H.
Nah, setelah itu karena ini ada pengurangan, ini positif, hasilnya nanti jadi negatif ya. Negatif positif, jadi negatif. Maka ini 16 dikurang 8, hasilnya 8. 8H. Jadi yang sama ya. Kalau ini hanya berupa angka dengan angka, kemudian yang 1H dengan 1H kita operasikan, kemudian misalnya H kuadrat dengan H kuadrat juga. Jadi 8 ditambah ini 8 dikurang 2H, jadinya 6H. Kemudian H kuadrat tidak ada temannya, jadi H tambah H kuadrat. Jadi kita peroleh bahwa F pada 4 tambah H akan sama dengan 8 tambah 6H ditambah H kuadrat. Nah, ini operasi dalam fungsi. Ada istilah daerah asal dan daerah hasil. Tadi ada daerah asal dan daerah kawan ya. Sekarang daerah hasil. Daerah asal atau domain nilai X bilangan real yang dapat ditempatkan untuk X dinyatakan dengan DF. Kemudian daerah hasil itu istilahnya rank atau jangkauan. Ini biasanya kita simbolkan dengan nilai Y. Ya, bilangan real dihasilkan dari nilai X. Dinotasikan dengan RF atau rank fungsi. Ya. Contohnya, carilah domain dan rank dari fungsi fx sama dengan x tambah 1. Nah, misalnya kita menggunakan x min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Maka ranknya adalah fx adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ini jika daerah asalnya ini ya. Hasilnya adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya ranknya dari daerah asalnya yang ini. Itu domain dan rank dari satu fungsi. Jenis-jenis fungsi. Pertama ada fungsi polinom atau disebut juga suku banyak. Jadi contohnya bentuk penrumusannya fx akan sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah titik-titik sampai AN X pangkat N, di mana A0, A1, A2 ini adalah satu konstanta, ya satu bernilai angka tentunya, dan ini X banyak itu nanti pangkatnya itu sampai berpangkat besar, pangkat 4, 5, 6, dan seterusnya. Fungsi rasional. Nah, ada jenis kedua itu fungsi rasional, bentuk umumnya seperti ini. Jadi bahwa fungsi rasional itu ada suatu bentuk pecahan dalam satu fungsi. Jadi fungsi fx dia terdiri dari fungsi px dan dibagi dengan fungsi qx. Di mana nanti fungsi Px dan fungsi Kf adalah fungsi polinom, yaitu seperti contoh satu ini, di mana Qx tidak boleh sama dengan 0. Pembagi tidak boleh sama dengan 0. Itu fungsi rasional. Contohnya seperti ini, ya. Fx sama dengan X tambah 1 kuadrat dibagi dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah 1. Nah, ini disebut dengan fungsi rasional. Karena ada pecahan dari fungsi. Fungsi yang ketiga, fungsi banyak aturan. Bentuknya seperti ini ya secara umum, yaitu fx sama dengan, jadi ada dalam kurung, tetapi ada syarat-syaratnya G1x sampai Gnx. Ya, contohnya seperti ini ya. Bahwa nanti misalnya fungsi fx ini didefinisikan, dia nilainya 0 ketika x-nya kecil dari min 1. Ya, jadi misalnya kalau nilai x-nya nanti min 2, min 3, min 5, itu hasilnya fx adalah sama dengan 0. Kemudian dia akan sama dengan x kuadrat ketika x-nya berkisar antara min 1, ya kecil sama dengan min 1 dan kecil dari 3, itu dari kecil sama min 1 sampai 3. Ya,
Kemudian nilainya nanti X tambah 2 ketika X besar sama dengan 3. Ini adalah bentuk fungsi banyak aturan. Kemudian jenis keempat yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Fx disebut fungsi genap bila Fx sama dengan F min X. Nah, ini disebut fungsi genap. Jadi nilai dari Fx itu akan sama dengan F min X. Ya, ini disebut dengan fungsi genap yang simetri terhadap sumbu Y. Kemudian fungsi ganjil bila F min X itu akan sama dengan min Fx. Ini grafik fungsi ganjil simetris terhadap titik asal koordinat. Jadi ada fungsi genap, ada fungsi ganjil. Ini jenis-jenis dari fungsi genap dan ganjil. Kemudian yang kelima ada fungsi trigonometri. Misalnya kita punya rumus seperti ini, Fx ada sama dengan sin X, cos X, tangen X, kosekan X, sekan X, kotangen X. Ya, ini adalah fungsi trigonometri. Yang nanti akan kita pelajari lebih dalam nantinya. Kemudian ada fungsi periodik. Fungsi Fx disebut periodik dengan periode P jika Fx tambah P sama dengan Fx. Jadi fungsi itu akan bernilai sama pada periode tertentu. Jadi dia akan mengulang jika kita tambahkan pada periode ini nilainya nanti akan sama. Ini disebut dengan fungsi periodik. Yang ketujuh, fungsi nilai mutlak itu biasanya kita menuliskan seperti ini, ada seperti garis seperti ini ya. 3 mutlak X kurang 1 ditambah 2X kurang mutlak X kurang 2. Ini adalah fungsi nilai mutlak. Kemudian fungsi bilangan bulat terbesar, ini rumusannya, ini jarang dipakai ya. Fx sama dengan misalnya ini garisnya 2, dia seperti garis mutlak, tetapi garisnya ada 2. Ini jarang digunakan, mungkin secara umum masih adik-adik belum melihat istilah ini, tapi kita Ibu hanya mengenalkan bentuk-bentuk dari jenis-jenis fungsi. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Contohnya dengan ini. 5,9 itu nanti bilangan bulat terbesarnya adalah 5. Jadi kalau min 2,6 nanti dia bilangan terbesarnya ke min 3. Kemudian min 0,9 itu bilangan bulat terbesarnya adalah min 1. Seperti itu. Kita masuk kepada sifat-sifat fungsi. Pertama, fungsi onto atau fungsi surjektif. Nah, suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi onto atau fungsi ke dalam jika dan hanya jika rank F sama dengan B atau FA sama dengan P. Ya. Kita perhatikan kalau diagram Venn-nya, yaitu fungsi surjektif itu bahwa nilai A, B, C, D itu ada pada himpunan B. Semuanya berkawan dia dengan B. Himpunan pada B. Jadi kalau kita lihat panahnya nanti dia semuanya ada panah ke arah B. Tapi dia satu-satu ya, si A, B, C ini nanti dia pada himpunan A ini dia hanya ada satu garisnya nanti. Sedangkan untuk yang gambar kedua itu bukan fungsi subjektif atau bukan fungsi onto atau bukan fungsi ke dalam maksudnya karena nanti pada si B ini tidak ada satu yang tidak berkawan. Nah, berarti kan pada si S dia tidak ada temannya di A. Maka ini bukan fungsi subjektif. Jadi kalau fungsi surjektif ini dia dikatakan dia fungsi surjektif bahwa si B dari A ke B itu ada satu teman ya. Jadi si B ini dia tepat ada temannya dari si A. Kemudian kedua fungsi satu-satu.
atau fungsi injektif. Fungsi F disebut fungsi satu-satu jika dan hanya jika tidak ada anggota yang berbeda di A yang mempunyai bayangan yang sama. Contohnya kalau ini, nanti si A ini ke B, itu ada dia satu-satu ke B. Ya, si A misalnya dia 3, si B-nya anggotanya 4. Si A ini tepat hanya ada satu temannya. Ya. Jadi si B ini punya teman satu, walaupun ada yang tidak berteman. Kalau tidak satu-satu, si B ini nanti contoh seperti ini. Pada B ini ada 2 temannya ke A, ya, dari A. Jadi ini tidak satu-satu. Tetapi ini bukan subjektif ya, contoh satu tadi. Ini bukan subjektif, tetapi dia injektif. Itu satu-satu. Kalau ini tidak injektif dan tidak subjektif. Kemudian fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Jadi fungsi F disebut bijektif jika dan hanya jika fungsi F sekaligus merupakan fungsi onto dan fungsi satu-satu atau injektif. Jadi bijektif ini gabungan dari subjektif dan injektif. Di mana si A, contohnya pada diagram pertama ini, ya, ini bijektif yaitu karena dia tepat satu si A kepada si B, B kepada si A, dia tepat satu-satu semuanya. Dimana nanti pada B ini tidak ada yang kosong, kemudian dia hanya satu dari A dan A begitu juga. Ini bukan ini subjektif, bukan bijektif ya. Ini subjektif, bukan bijektif. Kalau ini fungsi satu-satu atau injektif tadi, tetapi bukan bijektif dan subjektif. Nah, jadi gabungan dari injektif dan subjektif hasilnya bijektif, di mana dia mempunyai kedua sifat, injektif dan subjektif. Kemudian fungsi identitas. Definisinya, jika A adalah sembarang himpunan, fungsi F pada A disebut fungsi identitas jika dan hanya jika F mengamankan setiap anggota A dengan dirinya sendiri. Jadi, suatu fungsi di mana daerah kawannya hasilnya juga dirinya sendiri. Jadi, kalau awal daerah asalnya 1, maka nanti hasilnya juga 1. Daerah asalnya 2, nanti hasilnya 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Nah, itu disebut dengan fungsi identitas, mana hasilnya adalah dirinya sendiri. Atau angka itu hasilnya angka itu lagi. Fungsi konstan. Nah, yang kelima fungsi konstan. Kita definisikan dia misalnya satu fungsi F pada A ke B disebut fungsi konstan jika dan hanya jika anggota B yang sama menjadi pasangan dari setiap anggota A. Dengan kata lain bahwa nanti fungsi A ke B konstan jika rank F hanya mempunyai satu anggota. Contohnya kita mempunyai 2 himpunan A ke B seperti ini daerah asal, ini daerah hasil, daerah kawan, salah ya, B daerah kawan. Ternyata hasilnya itu hanya 3, ini ranknya. Jadi angka 3 ini semua anggota A berteman ke si B. Nah, ini disebut dengan fungsi konstan. Hanya tepat pada satu angka saja. Kemudian inverse satu fungsi. Misalnya kan kita ditentukan A adalah fungsi dari A ke B, di mana nanti B adalah anggotanya, nanti B kecil ini anggota atau elemen dari B, ya, himpunan B. Inverse dari B nyatakan dengan F inverse B. Ini terdiri dari anggota A yang A dipasangkan ke B oleh F. Jadi inverse ini ya, misalnya kita punya fungsi A ke B, maka F inverse B adalah X, di mana X adalah anggota A, di mana Fx akan sama dengan B. Contohnya biar kita bisa lebih paham, misalnya kita punya 2 himpunan,
Itu anggota A, 1, 2, dan 3. B adalah A, B, dan C. Kita mempunyai relasinya seperti ini fungsinya dari A ke B. Gambarnya seperti ini. Tentukan A, soal A, F inverse A. Ini A kecil ya. Kemudian B, F inverse B, C inverse C, dan D inverse A, B. Kemudian E, F inverse B, C, dan F adalah F inverse A, B, C. Bagaimana kita menentukannya? Jadi kebalikannya, ya. Jadi F inverse dari A, berarti ini si A ini ya, labelnya A kecil ini. F inverse A itu nilainya adalah 3. Jadi kita bisa menulis seperti ini ya. F inverse A anggotanya adalah 3. Kemudian F inverse B. B dia tidak ada teman di A, berarti tidak ada garis yang menghubung dari A ke B ini. Maka F inverse B adalah himpunan kosong. Kemudian F inverse C, perhatikan inverse C, itu ada 2 angka dari A, yaitu 1 dan 2. Maka kita bisa menulis himpunannya adalah 1, 2. Kemudian F inverse A, B. Salah. F inverse A, B. Berarti A dan B. A daerah asalnya itu 3. Berarti si B dia tidak ada teman. Maka kita bisa menulis F inverse A, B adalah 3 himpunannya. Kemudian F inverse B, C. B dan C, B tidak ada teman di A, kemudian C ada teman 1 dan 2, maka kita bisa menulis 1 dan 2. Kemudian F inverse A, B, C, A, B, C, berarti A temannya tadi 3, B tidak ada, C 1 dan 2, maka kita bisa menulisnya bahwa F inverse 1, 2, dan 3 adalah A, B, C adalah 1, 2, dan 3. Itu himpunan 1, 2, 3 atau akan sama dengan A, himpunan A. Nah, inilah penjelasan tentang fungsi, mana ada jenis-jenis fungsi dan sifat-sifat fungsi yang nantinya akan digunakan dalam perumusan suatu masalah ya atau memprediksi suatu masalah. Demikianlah materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan nanti di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.